Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa li baitihi wa ila hadrati ahli sayyid musyarrafa wa ila sayyidil amtidis wa ila hadrati muallifi kitab Muhammad al-Insan al-Kamil Sidi Syekh Muhammad ibn Alawi al-Malik al-Hasani wa usulihim wa furu'ihim wa syuyukhihim wa talamidihim qaddasallahu sirrahum wa satara yubahum wa nawwara bihum wa jalna masad syaulillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum kita lanjutkan pembahasan, mungkin ada beberapa pengumuman ya. Yang pertama, kebetulan semalam dan tadi pagi Ustadz Sofi dan Abah ada uzur ya, jadi belum bisa ngaji. Insya Allah mulai nanti malam Ustadz Sofi akan mulai, dan besok pagi insya Allah Abah juga akan mulai ngaji. Jadi nanti silahkan diikuti ngajinya di akun media sosial Baitul Hikmah. Kemudian kita akan melanjutkan pembahasan masih tentang kamalur rahmatihi sallallahu alaihi wasallam rahmatuhu lil alam. Jadi membahas tentang kesempurnaan rahmatnya atau welas asihnya Nabi SAW kepada seluruh alam. Nah, seperti kemarin sudah disebutkan di awal, betapa luar biasanya rahmatnya dan kasih sayangnya Rasul terhadap seluruh alam, sampai-sampai Allah mensifati Rasul dengan dua sifatnya, dengan dua asma'nya, yaitu Ra'ufur Rahim, seperti dalam ayat yang sering kita baca ya dalam majelis-majelis maulid. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina Ra'ufur Rahim. Jadi Rasul dalam ayat ini disifati dengan dua sifat Allah, yaitu Ra'uf dan Rahim, menunjukkan betapa welas asihnya dan rahmatnya beliau. Nah, kemudian kemarin juga digambarkan di antara gambaran atau perumpamaan atau analogi welas asihnya Rasul seperti halnya seorang gembala ya, yang mempunyai unta. Kalau untanya itu lari atau untanya memberontak, syaradat ya, kalau dalam bahasa Jawa berot gitu ya. Nah itu kalau dikejar orang itu malah semakin lari, yang hanya bisa menjinakkan hanya penggembalanya. Nah, perumpamaan Nabi terhadap umatnya juga seperti itu. Jadi diceritakan kemarin kan ada seorang Arabi, seorang Badui yang datang kepada Nabi dan mengatakan sesuatu yang agak menyinggung gitu ya. Dan para sahabat Nabi tersinggung, bahkan hampir melakukan satu tindakan yang keras ya. Nah, tapi ditegur oleh Nabi. Nah, kemudian beliau bikin perumpamaan tadi. Jadi perumpamaan saya terhadap umat saya ya seperti gembala terhadap yang digembalakannya. Kalau gembalanya sedang memberontak, sedang lari, dikejar orang lain, justru semakin lari. Tapi kalau yang mengejar adalah gembalanya, dia tidak asing. Jadi, nah, makanya beliau menyebut kalau seumpama orang Badui tadi, orang Arabi tadi mengatakan sesuatu yang menyinggung, kemudian kalian berbuat sesuatu yang keras, apalagi misalkan sampai membunuhnya, maka orang itu akan masuk neraka kan gitu, karena dibunuh atau wafat dalam keadaan dia menentang Nabi, kan seperti itu. Makanya Nabi itu selalu berharap bahkan kepada umatnya atau kepada orang yang mengingkarinya, supaya mereka mendapat petunjuk, supaya mereka yang belum mendapat petunjuk, yang belum mendapat hidayah atau yang masih mengingkarinya, diberi hidayah Allah dan menjadi lebih baik ke depannya. Kalaupun tidak bisa, Nabi masih mengharapkan agar keturunan dari orang-orang yang mengingkarinya masih mau beriman. Dan nyatanya memang betul ya. Kemarin sudah dijelaskan, misalkan Abu Lahab punya putri namanya Darrah, itu juga beriman sama Nabi, bahkan ikut hijrah. Kemudian Abu Jahal punya seorang putra namanya Ikrimah, juga kemudian beriman kepada Nabi, bahkan nanti dikenal sebagai salah seorang sahabat yang ahli dalam bidang Al-Quran, dalam bidang tafsir.
Termasuk nanti di Madinah Nabi menjumpai seorang dedengkot ya, seorang tokoh tokoh munafik namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, itu punya anak juga justru beriman dan menjadi sahabat Nabi. Nah, itulah bukti bahwa benar yang didoakan Nabi, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Maka syariat Nabi Muhammad itu menghapus, dalam bahasa fikihnya menasakh syariatnya nabi-nabi sebelumnya, seperti Nabi Nuh misalkan. Kita tahu Nabi Nuh ketika sudah berdakwah selama ratusan tahun, lailan wa naharon, jadi dengan berbagai metode siang malam, tapi karena pengikutnya tidak bertambah, kemudian umatnya justru semakin membangkang, akhirnya Nabi Nuh berdoa, Rabbi la tazar 'alal ardi minal kafirina dayyara innaka intadarhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kaffara. Jadi Nabi Nuh berdoa, ya Allah, tumpas saja, habisi saja semua orang kafir, semua orang yang ingkar di bumimu ini, jangan biarkan ada orang kafir di bumimu ini. Dan karena kalau mereka masih ada, kata Nabi Nuh dalam doanya, innaka intadarhum yudillu ibadaka, kalau orang kafir itu masih dibiarkan hidup di bumi, mereka akan menyesatkan orang-orang lain, wala yalidu illa fajiran kafaro, dan mereka akan melahirkan keturunan-keturunan yang juga fajir, yang juga durhaka, yang juga kafir, kan gitu. Nah, itu logikanya Nabi Nuh seperti itu, tapi itu digugurkan oleh Nabi Muhammad. Nyatanya banyak di antara orang-orang yang memusuhi Nabi Muhammad justru keturunan-keturunannya, misalkan berkah doanya Nabi, banyak yang di antara mereka kemudian mendapat petunjuk, beriman, masuk Islam, bahkan jadi sahabat Nabi. Sebagian di antara mereka juga punya peran penting, seperti Khalid bin Walid kemarin kan, bapaknya Walid bin Mughirah itu salah satu musuh terbesar Nabi ketika di Mekah. Nyatanya Khalid ketika kemudian masuk Islam punya peran besar terhadap Islam, khususnya melalui futuhat ya, melalui penguasaan, penaklukan. Nah, jadi bahwa dengan doanya Nabi, betapa rahmatnya Nabi, orang yang mengingkarinya, yang menentangnya tidak dilaknat, tidak didoakan jelek, tapi justru didoakan mendapat hidayah. Maka Nabi juga mengatakan dalam satu hadis, bu'ithtu da'iyan la la'anan. Jadi saya ini diutus sebagai pengajak, da'i, bukan la'an, bukan orang yang banyak melaknat. Maka itu pelajaran untuk kita. Kalau kita dalam dakwah misalkan, nanti satu ketika santri-santri ketika sudah kembali terjun ke masyarakat misalkan, dalam dakwahnya menemui rintangan, pasti ada yang jalan yang tidak mulus, mungkin ada yang tidak suka, ada yang menentang, ya biasa saja, karena Nabi pun dulu begitu, dan Nabi juga tidak melaknat. Nah, itu yang perlu kita tiru. Jadi kalau kita menghadapi orang yang tidak suka, tidak perlu dilaknat atau didoakan jelek, justru sebaliknya yang dicontohkan Nabi adalah kita mendoakan kebaikan untuk orang tersebut. Kalau di antaranya Nabi dulu mendoakan Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Jadi doa supaya mereka mendapat petunjuk. Nah, kemudian kita akan lanjut ya, masih tentang rahmatnya atau kasih sayangnya, welas asihnya Nabi terhadap alam. Waruya anhu annahu sallallahu alaihi wasallam qala la yuballighuni ahadun minkum an ahadin min ashabi syai'an fa inni uhibbu an akhraja ilaikum wa ana salimus sadri. Rawahu Abu Dawud fil Adab. Jadi Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, jadi hendaknya wahai sahabat-sahabatku, kalau ada di antara kalian mungkin punya kekurangan atau mengetahui kekurangan sahabatnya, mengetahui aib orang lain, itu jangan diceritakan kepada saya, kata Nabi, karena saya itu tidak ingin kemudian mungkin punya rasa suudzon, punya rasa berburuk sangka terhadap orang lain. Saya ini ingin, kata Nabi, saya ingin menghadapi atau berjumpa dengan seluruh di antara kalian, wa ana salimus sadri,
dalam keadaan salimus sodri, artinya perasaannya, hatinya tidak punya rasa curiga, rasa suudzon, atau menganggap rendah orang lain karena kita tahu aibnya. Maka itulah diantaranya ajaran Islam, ajaran Nabi, kita diperintahkan untuk menutupi aib orang lain. Man satara musliman satarahullah. Kalau kita menutupi aib orang lain, insya Allah aib kita juga akan ditutupi, itu kan. Nah, bahkan Nabi juga memang nggak ingin nih tahu kekurangan orang lain. Nah ini kadang yang belum kita tiru ya. Kita kan masih suka ngobrolin kejelekan orang kan gitu kan. Nah ini yang mulai perlu kita kurangi lah pelan-pelan. Jadi Nabi ingin tahu aib orang lain aja nggak mau, apalagi sampai membicarakan. Nah, kalau kita kan malah kita bicarakan jadi gosip, jadi asik kan gitu. Nah ini ya kita perlu meneladani Nabi dalam hal ini. Min syafaqatihi ala ummatihi sallallahu alaihi wasallam takhfifuhu wa tashiluhu alaihim wa karahatuhu asya'a makhafata an tufrada alaihim. Kaqaulihi alaihi salatu wassalam, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli wudu'in. Wa khabari salatul laili wa khabari salatil laili. Ya, wa khabari salatil laili. Ini ataf ke kaqaulihi. Wa nahihim 'anil wisal wa karahatihi duhulal ka'bati li alla tata'annatu ummatuhu wa rughbatuhu li rabbih ay yaj'ala sabbahu wa la'nahu lahum rahmatan bihim wa annahu kana yasma'u buka as-sabi fayatajawwazu fi salatihi. Nah ini menjelaskan tentang syafaqahnya, tentang welas asihnya Nabi kepada umatnya. Di antaranya Nabi itu tidak ingin melakukan sesuatu yang kemudian ditiru umatnya tapi menjadi berat. Maka masyhur, terkenal dalam banyak hadis, diantaranya yang paling terkenal misalkan tentang siwak ya. Nabi mengatakan, ada beberapa riwayat ya, yang paling terkenal biasanya dikutip di kitab-kitab fikih dalam bab siwak, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis siwaki 'inda kulli sholatin. Jadi kalau saya tidak memberatkan umat saya, niscaya saya perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali sholat. Tapi nyatanya Nabi tidak memerintahkan itu. Kenapa? Karena takut memberatkan umatnya. Tapi itu menunjukkan bahwa bersiwak misalkan itu dianjurkan dan sunnah. Nah, takutnya kalau diperintahkan nanti dianggap jadi wajib. Nah makanya tadi Nabi itu paling takut kalau memerintahkan sesuatu sehingga dianggap sebagai kewajiban, makhafata an tufrada alaihim. Nah diantaranya juga yang terkenal Nabi ketika sholat taraweh. Nah ini makanya sholat taraweh ini kan sampai sekarang ya, meskipun mungkin perdebatannya sekarang sudah tidak sepanas atau seintens dulu, tapi tetap masih ada perbedaan dan itu wajar ya, dan itu wajar. Tentang sholat taraweh, karena memang dulu Nabi sholat taraweh itu di masjid berjamaah dengan para sahabatnya itu konon hanya 4 atau 5 hari. Di hari ke-6 Nabi itu sudah tidak keluar, jadi ditunggu sahabat-sahabatnya di masjid. Nabi nggak keluar rumah, jadi nggak keluar ke masjid, tetap di rumah. Baru keesokan harinya Nabi bilang, saya tahu kalian menunggu saya untuk sholat tarawih, tapi saya sengaja tidak sholat tarawih berjamaah karena takutnya kalau kemudian Nabi istiqomah, Nabi terus menerus sholat jamaah tarawih misalkan, nah itu
oleh umat-umatnya yang datang setelahnya, umat-umat kemudian itu dianggap sebagai kewajiban, sebagai fardu. Nah, Nabi tidak mau seperti itu karena memberatkan umatnya. Maka Nabi tarawih berjamaah itu hanya 4 atau 5 hari. Setelah itu sudah tidak. Makanya tarawih yang kita laksanakan, yang kita amalkan, yang kita kerjakan sekarang itu dimulai dari zamannya Sayyidina Umar bin Khattab ya. Jadi atas ijtihadnya beliau mengumpulkan para kaum muslimin di zamannya ya, ketika beliau memimpin menjadi khalifah, beliau mengumpulkan, kemudian dibikinlah satu jamaah bareng-bareng di masjid. Nah, jadi karena sebelumnya Nabi memang tidak terus menerus sholat tarawih karena takut tadi makhofata an tufradu alaihim, takut dianggap sebagai kewajiban. Wa nahyihim 'anil wisol. Contoh yang lain, Nabi itu melarang puasa wisol. Jadi puasa wisol itu puasa yang berlanjut. Jadi misalkan puasa seharian full sampai besoknya. Hari ini misalkan taruhlah hari Selasa full sampai besok, sampai Rabu baru buka puasa. Nah, itu namanya puasa wisol. Dan itu dilarang Nabi. Tetapi uniknya Nabi sendiri dalam beberapa kesempatan kedapatan oleh para sahabat Nabi melakukan puasa wisol. Nah, tapi jawaban Nabi bahwa innama at'amani rabbi, innama yat'amuni rabbi wa yusqini. Jadi Allah itu memberi makan saya dan memberi minum saya. Maksudnya meskipun secara fisik Nabi puasa tapi diberi kekuatan oleh Allah. Maksudnya seperti itu. Nah, makanya nanti oleh para ulama puasa wisol ini dianggap sebagai salah satu khususiyatun Nabi ya, sebagai salah satu kekhususan Nabi yang tidak boleh ditiru oleh umatnya, karena Nabi sendiri juga melarang umatnya untuk puasa wisol karena tadi takut memberatkan. Juga wa karahatuhu dukhulal ka'bati li alla tata'annatu ummatuhu. Jadi Nabi tidak suka masuk Ka'bah. Nah, ini perlu dijelaskan supaya tidak salah paham ya. Jadi ketika Nabi Fathu Makkah sekitar tahun 10 Hijriah ya, Nabi berhasil menaklukkan kembali kota Mekah, menguasai kota Mekah setelah sebelumnya terusir dari Mekah. Nabi hijrah ke Madinah tahun 10 Hijriah, Nabi kembali ke Mekah. Dalam hal ini Nabi kemudian Fathu Makkah ya, dan konon juga dalam bulan Ramadan. Nah, ini luar biasanya bulan Ramadan ya, banyak futuhat kemenangan umat Islam dalam bulan Ramadan. Kembali ke Fathu Makkah. Jadi Nabi ketika Fathu Makkah berhasil menguasai Makkah, kemudian Ka'bah dikuasai, kawasan Masjidil Haram dikuasai, artinya sekarang Ka'bah dan Masjidil Haram tidak lagi menjadi tempat penyembahan orang-orang Quraisy jahiliyah ya. Artinya tidak lagi menjadi tempat kemusyrikan di mana di situ dilakukan penyembahan terhadap berhala-berhala, terhadap patung-patung. Salah satu hal yang dilakukan Nabi adalah menghancurkan patung-patung yang ada di sekitar Ka'bah. Konon jumlahnya sekitar 360-an. Nah, ketika Fathu Makkah ini, Nabi satu ketika meminta kunci Ka'bah kepada salah seorang namanya Utsman bin Thalhah. Jadi tradisinya yang memegang kunci Ka'bah itu adalah dari satu keluarga yang turun-temurun. Jadi waktu itu kebetulan yang menjadi juru kunci Ka'bah namanya Utsman bin Thalhah. Nah, sampai sekarang kalau tidak salah juga yang menjadi juru kunci Ka'bah masih keturunannya Utsman bin Thalhah. Jadi itu turun-temurun ya, tanggung jawab yang diwariskan turun-temurun. Jadi awalnya Nabi itu kelihatan senang sekali, sukacita, karena telah berhasil menguasai kota Mekah, kemudian membersihkan Ka'bah dan Masjidil Haram dari berhala-berhala, berhasil melepaskan Ka'bah dan Masjidil Haram dari kemusyrikan. Nah, jadi Nabi sukacita, kemudian beliau ingin masuk ke Ka'bah, minta kunci ke Utsman bin Thalhah tadi ya, masuk ke Ka'bah. Tapi apa yang terjadi? Setelah Nabi keluar Ka'bah, justru wajahnya itu kelihatan sedih. Nah, ditanya oleh Sayyidah Aisyah, "Ya Rasulullah, kenapa? Padahal tadi engkau
masuk ke Ka'bah itu dengan keadaan ceria, sekarang kok keluar dalam keadaan sedih. Kata Nabi, karena saya ini baru tersadar ya, kalau saya masuk Ka'bah tadi, saya takut ini dianggap sebagai keharusan atau keutamaan oleh umat saya, sehingga kalau ada umat saya yang tidak bisa masuk ke dalam Ka'bah menjadi susah, menjadi sedih. Nah, Rasul itu saking syafaqahnya, saking welas asihnya sampai sama umatnya, tidak ingin umatnya merasa sedih ya, atau kalau istilahnya merasa nelongso gitu ya, karena tidak bisa mengikuti jejaknya. Rasul itu sampai merasa sedih karena masuk Ka'bah. Bahkan Rasul sampai mengatakan, kalau saya boleh milih, tadi mending saya nggak usah masuk Ka'bah kan gitu, supaya tadi tidak menyusahkan umatnya yang di masa-masa kemudian mungkin tidak bisa masuk Ka'bah ya, seperti kita ini kan. Jadi saking beliau memikirkan umatnya seperti itu, tidak ingin menjadikan umatnya merasa susah ketika tidak bisa meniru beliau. Nah, kemudian juga wa rughbatuhu li rabbih ay yaj'ala sabbahu wa la'nahu lahum rahmatan bihim. Jadi kalau misalkan Rasul, meskipun tadi ya Rasul sendiri menyatakan bu'ithu da'iyan la la'anan. Jadi Rasul itu menjadi da'i, menjadi pengajak, tidak orang yang banyak melaknat. Tapi seumpama dalam beberapa kesempatan Rasul mungkin melakukan sabbu ya, melakukan mungkin mengatakan sesuatu yang kurang baik terhadap umatnya, Rasul mendoakan semoga dengan perkataannya tadi itu menjadi rahmat kepada mereka. Artinya Rasul berharap perkataannya yang mungkin kurang baik itu tidak mendatangkan murka Allah, tapi justru menjadi rahmat bagi mereka ya, seperti tadi supaya Allah memberi mereka hidayah misalkan. Termasuk yang terakhir contohnya, wa innahu yasma'u buka as-sabi fayatajawwazu fi sholatihi. Ini masyhur ya ceritanya, Rasul mendengar dalam sholat jamaah ada seorang bayi yang menangis, Rasul mendengar dan beliau cepat-cepat mempercepat sholatnya karena kasihan dengan bayinya dan dengan ibunya ya. Jadi ini termasuk welas asihnya Nabi. Wa min syafaqatihi sallallahu alaihi wasallam an da'a rabbahu wa 'ahadahu faqala ayyuma rajulin sababtuhu aw la'antuhu faj'al dzalika lahu zakatan wa rahmatan wa salatan wa tahuran wa qurbatan tuqarribuhu biha ilaika yaumal qiyamah. Nah, ini penjelasan tadi ya. Jadi beliau berdoa kepada Allah, ya Allah, apabila misalkan ada seseorang yang sababtuhu, yang mungkin saya katakan, saya bicara atau saya katakan dengan kurang baik, mungkin terucap sesuatu yang kurang baik terhadap orang tadi, maka jadikanlah ucapan saya tadi sebagai pembersih ya, sebagai pembersih, sebagai rahmat, sebagai doa dan sebagai penebus, kira-kira gitu. Juga sebagai sesuatu yang bisa mendekatkan dia, orang yang mungkin saya sebut dengan kurang baik tadi, kata Rasul, bisa mendekatkan dia dengan Engkau ya Allah. Nah, makanya tadi mungkin meskipun tentu Rasul tidak la'an, tidak mendoakan buruk, tapi misalkan ada orang yang mungkin dibilang kurang baik oleh Rasul, Rasul pun masih berdoa, ya Allah, jangan jadikan itu sebagai pendatang atau sesuatu yang mendatangkan azab bagi dia, tapi mudah-mudahan itu menjadikan rahmat bagi dia. Walamma kadzdzabahu qaumuhu atahu Jibril alaihi salatu wassalam faqala lahu innallaha ta'ala qad sami'a qawla qaumika laka wa ma raddu 'alaika wa qad amara malakal jibali lita'murahu bima syi'ta fihim fanadahu malakul jibali wa sallama 'alaihi wa qala murni bima syi'ta in syi'ta an atbaqa 'alaihim al-akhshabaini qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bal arju ay yukhrijallahu min aslabihim may ya'budullaha wahdahu wa la yusyriku bihi syai'a. Nah, ini salah satu episode ya
cerita ketika Nabi hijrah ke Taif, seperti yang sempat saya singgung kemarin. Beliau dilempari batu, ditolak mentah-mentah. Ketika itu didatangi oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril mengabarkan, ya Rasulullah, innallaha ta'ala qad sami'a qaula qaumika. Allah itu sudah mendengar, sudah mengetahui apa yang umatmu, apa yang kaummu perbuat kepadamu. Dalam hal ini Rasul diusir, ya. Waqad amara malakal jibali litakmuruhu bima syi'ta fihim. Dan Allah sudah memerintahkan malaikat yang berkuasa atas gunung. Nah, ini kalau di dalam syarah hadis, dalam kitab-kitab yang menjelaskan hadis ini disebutkan diantaranya di Mekah atau di sekitar Mekah, ya, waktu itu di Hijaz ada gunung namanya Jabal Abi Qubais. Nah, jadi Jabal Abi Qubais wa ma qabalahu. Maka nanti disebutkan Al-Akhsyabaini, dua gunung yang berat. Itu oleh para syurrahul hadis, para ulama yang menjelaskan hadis, yang maksud dua gunung besar ini tadi Jabal Abi Qubais dan yang berhadapan dengannya. Jadi kembali ke tadi kata malaikat Jibril, Allah sudah memerintahkan malaikat yang berkuasa atas gunung supaya kamu perintahkan wahai Rasul. Nah, kemudian tidak lama Malakul Jibal, ya, malaikat yang berkuasa atas gunung itu datang kepada Rasul. Wasallama alaihi, beliau mengucapkan salam kepada Rasul dan dia berkata, murni bima syi'ta. Ya Rasulullah, silahkan kau perintahkan saya, kata malaikat yang berkuasa atas gunung. Murni bima syi'ta, perintahkan saya, terserah engkau. In syi'ta an atbaqu alaihim al-akhsyabain, kalau barangkali engkau menghendaki saya menumpas, ya, menimpa orang yang mengusirmu dengan dua gunung tadi, gunung Abi Qubais dan yang ada di hadapannya. Jadi kalau Rasul mau, itu udah diberi kesempatan oleh Allah untuk memerintahkan malaikat yang berkuasa atas gunung untuk menimpa kepada orang yang mengusirnya sehingga mereka musnah, ya, mereka hancur. Tapi apa yang terjadi? Rasul justru mengatakan, enggak, saya enggak mau memerintahkan kamu, kata Rasul kepada Malakul Jibal, pada malaikat yang berkuasa atas gunung. Jadi Rasul mengatakan, enggak, saya enggak mau memerintahkan kamu untuk menumpas mereka. Bal arju ayyukhrijallahu min aslabihim may ya'budullaha wahdahu wa la yusyriku bihi syai'a. Tapi saya hanya berharap supaya Allah mengeluarkan dari dari mereka, ya, min aslabihim. Jadi Allah mengeluarkan dari mereka, maksudnya melahirkan keturunan-keturunan man ya'budullaha wahdahu wa la yusyriku bihi syai'a. Keturunan yang menyembah Allah dan tidak mensekutukan Allah. Dan nyatanya memang betul banyak di antara orang yang menentang Nabi, keturunannya justru beriman, seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, ya. Warawa Ibnul Munkadir anna Jibril alaihi salam qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala amara as-samaa'a wal arda wal jibala an tuti'aka faqala uakhiru an ummati la'allallahu ayyatuba alaihim. Faqalat Aisyah radhiyallahu an. Nah, ini jadi sampai la'allallahu ayyatuba alaihim. Jadi dalam satu hadis yang diriwayatkan Ibnul Munkadir, ini juga hampir sama, ya. Jibril diutus kepada Nabi mengatakan, ya Rasulullah, Allah itu sudah memerintahkan langit, bumi, gunung-gunung semua diperintahkan untuk taat pada perintahmu, wahai Rasulullah. Maksudnya kalau misalkan Rasul menghendaki menumpas umatnya, misalkan dengan sesuatu dari langit, misalkan dengan petir atau dengan hujan seperti yang terjadi pada umat-umat sebelumnya, atau dengan sesuatu yang timbul dari bumi, misalkan gempa atau ditelan bumi seperti korun misalkan, kan, atau dengan gunung, ya, dengan ditimpa gunung tadi misalkan, itu bisa saja karena langit, bumi, gunung-gunung itu semua sudah diperintahkan Allah untuk tunduk pada perintahnya Nabi. Kalau Nabi memerintahkan mereka menumpas umatnya, udah jadi selesai.
Tapi faqala uakhiru an ummati la'allallahu ayyatuba alaihim. Tapi kata Nabi, enggak, saya tidak mau menggunakan kesempatan itu untuk menumpas umat saya. Saya justru mentakhir mereka, memberi kesempatan mereka, barangkali dengan kesempatan itu mereka masih punya waktu untuk bertaubat dan Allah menerima taubat mereka. Maka banyak kan orang yang di zaman Nabi awalnya jadi musuhnya Nabi, kemudian beriman ya. Mungkin termasuk yang awal ya, kita tahu ceritanya Sayyidina Umar bin Khattab. Awalnya hampir membunuh Nabi, niatnya mau membunuh Nabi, tapi akhirnya justru beriman. Tapi itu masih awal. Ada lagi misalkan Abu Sufyan. Abu Sufyan awalnya ya memusuhi Nabi, tapi setelah Fathu Makkah beliau beriman. Nah itu kan artinya nyatanya dengan adanya tenggat waktu, dia yaitu orang-orang yang sebelumnya mengingkari Nabi punya kesempatan untuk beriman. Nah itu yang diharapkan Nabi. Jadi dengan mentakhir, memberi waktu kepada mereka, mudah-mudahan mereka mendapat kesempatan untuk bertaubat. Faqalat Aisyah radhiyallahu anha, ma khuyyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrayni illa ikhtara aisarahuma. Jadi Rasul kalau diberi dua pilihan maka akan memilih yang paling mudah. Ya tadi diantaranya juga untuk mempermudah umatnya supaya tidak memberatkan umatnya. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatakhawwaluna bil mau'izati makhafatas sa'amati alaina. Jadi Rasul kalau beliau bermau'izah, menyampaikan ajaran atau pesan-pesannya, beliau itu memperhatikan kami, mungkin supaya tidak terlalu lama. Jadi kalau misalkan kelihatan sahabatnya mungkin udah jenuh, nah beliau tidak berpanjang-panjang kata. Nah jadi makhafatas sa'amati alaina, karena takut kita ini bosen kan gitu. Nah, jadi Rasul saking perhatiannya seperti itu. Wa an Aisyata annaha rakibat ba'iran wa fihi su'ubatun faja'alat turaddiduhu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaika birrifqi. Jadi dari hadis yang diceritakan Sayyidah Aisyah, satu ketika beliau Sayyidah Aisyah ini menunggang unta ya, dan terlihat unta ini agak kesusahan, agak kepayahan. Nah, kalau di syarah hadis saya cek ini dijelaskan tamna'uhu wa tadfa'uhu bisyiddatin wa unfin. Jadi Sayyidah Aisyah mungkin ketika itu turaddiduhu, jadi agak membebani untanya dengan beban yang cukup berat, kira-kira begitu. Jadi dan juga memperlakukannya mungkin dengan agak keras gitu. Nah, Rasul mengetahui itu, ketika tahu itu bahkan terhadap istrinya, padahal Sayyidah Aisyah ini termasuk istri yang paling disayang Nabi, beliau menegur, alaiki birrifqi. Aisyah, hendaknya kamu memperlakukan unta itu dengan lemah lembut. Nah, itu saking welas asihnya Rasul bahkan kepada hewan sampai beliau seperti itu. Nanti ada babnya khusus bagaimana kasih sayangnya Nabi terhadap hewan ya. Ini masih secara umum kasih sayangnya Nabi, welas asihnya Nabi terhadap alam ya. Nah ini termasuk yang dijelaskan penjelasan kemarin. Maksudnya apa kok Nabi dibilang welas asih, rahmat terhadap orang munafik dan orang kafir? Ini maksudnya apa? Dijelaskan, wa min rahmatihi sallallahu alaihi wasallam al-ammah rahmatuhu lil munafiqina bil amani minal qatli wasabi nadhran li dhahiri islamihim fid dunya. Termasuk welas asihnya Nabi terhadap orang-orang yang munafik, yaitu Nabi masih memberi rasa aman kepada mereka dari mungkin ditahan atau bahkan dibunuh misalkan, karena mempertimbangkan bahwa orang munafik ini kan di zaman Nabi ya, ini orang munafik yang di zaman Nabi. Jadi bukan sekedar yang disebut Nabi ayatul munafiki thalath idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa
wa idza tumina khana. Nah, bukan sekedar itu, tapi orang munafik di zaman Nabi ini maksudnya memang orang-orang yang secara hakiki aslinya mereka itu mengingkari ajaran Nabi, tapi secara zahir mereka seolah-olah beriman kepada Nabi, tapi dalam hatinya mereka itu ingkar. Bahkan bisa dikatakan mereka ini dalam tanda kutip musuh dalam selimut yang menusuk dari belakang. Nah, yang misalkan ketika perang Uhud mereka memprovokasi beberapa orang, banyak orang, sehingga sekitar 300 pasukan waktu itu mundur dari medan perang. Itu karena provokasinya orang munafik. Jadi orang yang seolah-olah beriman kepada Nabi, tetapi dalam hatinya dia ingkar dan menentang Nabi. Nah, ini makanya yang dimaksud munafik dalam ayat Quran, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, bahwa orang-orang munafik ini nanti akan ditempatkan di lapisan yang paling dasar dari neraka. Ini adalah orang munafik yang seperti ini. Jadi yang memang pura-pura iman tapi dalam hatinya menyembunyikan penentangan kepada Nabi. Jadi bukan sekedar yang hadis terkenal itu ya, ayatul munafiqi tsalas tadi ya. Dan ini juga makanya munafik itu juga derajatnya beda-beda, dan kita juga jangan mudah menuduh orang lain ya. Jangan mentang-mentang misalkan ada orang pernah bicara bohong, atau kalau pernah berjanji diingkari, atau pernah mengkhianati amanah, lalu kemudian kita tuduh munafik, juga jangan seperti itu. Nah, kembali ke sini. Jadi termasuk welas asihnya Nabi terhadap orang munafik waktu itu di zamannya, yaitu beliau memberi rasa aman orang-orang munafik itu tidak ditahan misalkan, atau tidak diberi hukuman. Kenapa? Karena mempertimbangkan secara zahir mereka ini adalah orang-orang yang Islam, yang beriman. Nah, ini khusus untuk Nabi ya, maksudnya karena Nabi itu mendapat informasi dari Allah lewat malaikat Jibril. Jadi beliau tahu siapa orang-orang yang benar-benar munafik, siapa yang tidak. Nah, kalau kita, karena kita tidak mendapat wahyu, tidak punya informasi itu, kita nggak boleh menuduh orang lain munafik misalkan. Wah, ini orang lain misalkan si A, si Fulan Islamnya cuma pura-pura misalkan. Nah, itu kita nggak boleh. Nah, ini cuma zaman Nabi. Makanya kalau kita sekarang, siapapun yang memenuhi kriteria Islam, seorang muslim, dia mengucapkan syahadat, ya yang berlaku adalah hukum Islam. Misalkan nanti ketika orang tersebut wafat, ya wajib kita sholati, wajib kita perlakukan sebagai jenazah muslim. Nah, berbeda halnya dengan orang munafik di zaman Nabi, karena Nabi dapat informasi dari Allah siapa yang munafik, siapa yang tidak. Makanya dalam surat Al-Munafikun itu kan, atau kalau tepatnya dalam surat At-Taubah kalau tidak salah, awalnya Nabi satu ketika, jadi salah satu tokoh utama munafik di Madinah itu namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, satu ketika beliau wafat ya, dia wafat, Abdullah bin Ubay bin Salul ini wafat. Tetapi kebetulan anaknya ini adalah pengikutnya Rasul, sahabatnya Rasul. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul punya anak namanya Abdullah juga. Nah, ini kan biasa kalau orang Arab namanya sama ya. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul ini punya anak juga namanya Abdullah, yang itu betul-betul beriman dan memang mengikuti Rasul. Nah, ketika Abdullah bin Ubay bin Salul yang munafik ini wafat, putranya itu minta tolong kepada Nabi, barangkali Nabi berkenan untuk mensolati ayahnya yang secara ininya munafik ya, ayahnya itu kebetulan munafik. Awalnya Nabi itu karena menghormati anaknya sempat mau menyolati jenazahnya, tapi dilarang oleh Sayyidina Umar ya, dicegah lah. Nah, tapi Nabi kalau tidak, karena wahyu kan tidak bergeming ya, artinya Nabi tetap mau nyolati karena yang mencegah cuma Sayyidina Umar kan gitu. Nah, baru ketika turun ayat ya, kalau nggak salah dalam surat At-Taubah, wala tusolli ala ahadim minhum mata abada. Jadi Allah yang memerintahkan, yang memang mencegah ya, wala tusolli ala ahadim minhum mata abada. Muhammad, jangan engkau mensolati dia
yaitu orang munafik tadi, ya Abdullah bin Ubay bin Salul ini. Tetapi ketika putranya tadi ya, putranya meminta kepada Nabi supaya Nabi berkenan jubahnya itu dipakaikan kepada bapaknya yang munafik tadi, nyatanya Rasul tetap ngasih. Itu menunjukkan bahkan kepada orang yang memusuhinya pun Nabi itu masih welas asih. Ketika anak dari orang munafik tadi, tokoh munafik ini meminta Rasul memberi jubahnya untuk dipakaikan kepada jenazah ayahnya yang munafik ini, Rasul masih memberi. Nah, itu menunjukkan welas asihnya Nabi. Nah, ini konon karena sewaktu perang Badar ya, ketika itu Said Abbas pamannya Nabi masih ada di barisan orang-orang Quraisy. Jadi ketika perang Badar orang Quraisy kalah, akhirnya sebagian diantaranya ditawan, termasuk pamannya Nabi Sayyid Abbas ditahan. Nah, karena namanya tawanan kan nggak persiapan ya, tidak bawa baju macam-macam. Nah, satu ketika waktu musim dingin, pamannya Nabi Sayyid Abbas ini kedinginan, dan kebetulan waktu itu yang memberi jubah adalah Abdullah bin Ubay bin Salul tadi. Jadi bagaimanapun kadang ya orang sejelek-jelek apapun punya satu kebaikan kan gitu, tidak bisa dipungkiri ya. Jadi kadang orang yang sudah jelek perangainya seperti apapun punya satu kebaikan yang tidak bisa kita pungkiri, termasuk tadi orang munafik tadi pernah memberi jubahnya kepada Sayyid Abbas yang kedinginan. Nah, Rasul karena mempertimbangkan itu, beliau merasa hutang jasa. Ketika Abdullah bin Ubay wafat tadi, beliau bersedia memberi jubahnya. Nah, seperti itu. Makanya kalau di surat Al-Munafikun kan, sawa'un 'alaihim a'astaghfarta lahum aw lam sawa'un 'alaihim a'astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum, ya, la yaghfirullahu lahum. Jadi orang munafik itu mau dimintakan ampun oleh Rasul, mau tidak dimintakan ampun ya sama aja, karena Allah tidak mengampuni. Makanya tadi Rasul dilarang untuk mensolati jenazahnya orang munafik tadi. Ya, tapi saya ulang tadi ya, ini khusus untuk Nabi, karena Nabi dapat informasi siapa orang yang munafik, siapa yang tidak. Kalau kita sekarang nggak boleh. Semua orang yang secara zahirnya Islam harus kita perlakukan dalam hukum Islam. Jadi kalau misalkan ada orang wafat, ya kita perlakukan dengan perlakuan terhadap Muslim. Wa min rahmatihi sallallahu alaihi wasallam al-ammati rahmatuhu lil kafir rahmatuhu lil kufar bi raf'i adzabil istisali anhum fid dunya wa dzalika annal umam as-sabiqata kanat idza arsalallahu ta'ala fihim rasulan fakadzabuhu wa kafaru bihi ja'ahumul adzabu fa'ammahum. Kama qassallahu ta'ala min ikhbari qaumi Nuh wa 'ad wa Thamud wa qaumi Lut wa ghairihim kaifa ahata bihimul 'adzabu wa haqa bihim ma kanu yastahzi'un. Dan bahkan terhadap orang kafir sekalipun Nabi itu hakikatnya menjadi rahmat, punya rasa kasih sayang, punya welas asih. Buktinya apa? Buktinya kalau nabi-nabi sebelumnya itu umatnya mendustakan, mengingkari ajaran nabi-nabi sebelumnya, banyak di antara mereka yang ditumpas, dibinasakan oleh Allah. Azabul istisal ya. Makanya masyhur kan cerita tentang kaum Nabi Nuh yang dibinasakan dengan banjir luar biasa besar. Cerita tentang kaum Nabi Lut misalnya, yang ditumpas misalkan di balik buminya. Atau ada yang tumpasnya karena petir, ada yang binasa karena suara yang luar biasa dahsyat, macam-macam. Artinya umat terdahulu kalau mendustakan, mengingkari ajaran nabinya, nabi-nabi pada zamannya, itu ditumpas, disiksa, dibinasakan oleh Allah. Tapi untuk umatnya Nabi Muhammad, takriman lahu, karena Allah itu memuliakan Nabi Muhammad, maka umatnya Nabi kalaupun ada yang mengingkari tidak langsung diazab, tidak langsung dimusnahkan, tidak langsung dibinasakan. Ya buktinya tadi kan Rasul ketika diusir umatnya
diberi kekuasaan untuk membinasakan dengan memerintahkan malaikat yang berkuasa atas langit, atas bumi, atas gunung-gunung. Nyatanya Rasul tidak menggunakan hal tersebut, tapi Rasul justru mendoakan umatnya mendapat hidayah tadi ya. Nah, makanya dengan hal ini Allah juga tidak membinasakan umatnya Nabi yang ingkar, tapi masih diberi kesempatan. Nah, ini termasuk rahmatnya Nabi hakikatnya ini ya. Rahmatnya Nabi terhadap orang yang kafir sekalipun. Wa amma kuffaru hadhil ummati al-Muhammadiyah faqad rafa'allahu anhumul 'adzab al-'am alladhi yasta'siluhum kama sta'sala wa ammal kuffara minal umamis sabiqati wa dzalika takrimatan li hadzal rasulil karim sallallahu alaihi wasallam alladzi arsalahu Allah taala rahmatan lil alamin. Ya, ini yang penjelasan saya tadi ya. Jadi orang-orang kafir umatnya Nabi Muhammad ini tidak diazab, tidak dibinasakan oleh Allah secara langsung di dunia, seperti yang terjadi pada umat-umat sebelumnya, takrimatan, karena Allah memuliakan Nabi Muhammad gitu ya. Bab selanjutnya, rahmatuhu sallallahu alaihi wasallam bil ahli wal iyal. Rahmatnya Nabi, kasih sayangnya Nabi, welas asihnya Nabi terhadap keluarganya. Rawa Muslimun fi sahihi an Amr bin Sa'id an Anas radhiyallahu an qala ma ra'aitu ahadan kana arhama bil iyali min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kata salah seorang sahabat Nabi ini yang meriwayatkan hadis ini, kata Anas ya, Anas bin Malik ini salah seorang khodim, salah seorang pelayannya Rasulullah yang melayani Rasulullah. Jadi beliau tahu betul kehidupan Rasul ya, karena pernah beberapa tahun ya tinggal bareng dengan Rasul. Kata Anas, ma ra'aitu ahadan kana arhama bil iyali min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya ini, kata Anas, tidak pernah menjumpai, tidak pernah mendapati orang yang lebih pengasih terhadap keluarganya ketimbang Rasulullah. Artinya Rasulullah ini orang yang paling pengasih terhadap keluarganya. Qala kana Ibrahimu mustardi'an lahu fi awalil madinati fakana yantaliqu wa nahnu ma'ahu fayadkhulul baita wa annahu la yadkhunu ay ya'lu minhu dukhan wa kana dhi'ruhu qainan fayakhudhuhu ay fayakhudhun nabi sallallahu alaihi wasallam ibnahu Ibrahim al-mustardi' fayuqabbiluhu thumma yarji'u. Qala Amr falamma tuwfiya Ibrahim qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Ibrahima ibni wa innahu mata fi thadi ay fi sinni radha'i thadi wa inna lahu ladhi'rain ay murdi'atain tukmilani radha'ahu fil jannah ay tutimmani lahu radha'a sanatain fa innahu tuwfiya wa lahu sittata asyara syahran aw sab'ata asyara syahran. Intaha. Min syarhin Nawawi wa fassara al-qaina fi nihayah bi annahu al-haddad was-sa'ir. Jadi ini cerita tentang Sayyid Ibrahim ya. Sayyid Ibrahim ini salah satu putranya Nabi. Kita tahu Nabi itu punya putra ada 7 ya, Sayyidah Zainab, Sayyidah Ruqayyah, Sayyidah Ummu Kulthum, Sayyidah Fatimah yang perempuan-perempuan. Kemudian Nabi punya 3 putra ya, Sayyid Abdullah, Sayyid Qasim, Sayyid Ibrahim. Jadi putranya Nabi 7, yang 4 ini perempuan, yang 3 laki-laki. Tapi yang putra laki-laki 3-3-nya itu wafat ketika masih kecil. Dan 6 diantaranya itu lahir dari Sayyidah Khadijah. Jadi salah satu keistimewaan Sayyidah Khadijah ini, beliau yang paling banyak menurunkan putranya Nabi ya. Bahkan bisa dibilang ya hampir semua putranya Nabi itu lahir dari rahim Sayyidah Khadijah. Hanya satu yang bukan, yaitu Sayyid Ibrahim, itu lahir dari Sayyidah Maryam ya. Jadi kalau meskipun status Sayyidah Maryam ini sendiri sebenarnya mukhtalaf alaih ya. Jadi mukhtalaf fih maksud saya. Jadi diperdebatkan di antara para ulama. Misalkan kalau di Aqidatul Awam kan disebutkan atahu Ibrahimu min Sariyah wa ummuhu Mariyatul Qibtiyah. Jadi Sayyidah Maryah ya. Ini ada ulama yang
mengatakan memang istri Nabi, ada yang menganggapnya sebagai syariah ya, sebagai ya budak perempuan lah kira-kira begitu. Karena Sayyidah Maryah ini ya, Maryah Qibtiyah ini aslinya memang dihadiahkan dari seorang penguasa Mesir waktu itu namanya Muqawqis. Jadi dulu Nabi itu kan mengirim surat kepada beberapa penguasa di Persia, di Romawi, di Mesir. Nah, mengirim surat menyerukan kepada penguasa-penguasa itu untuk beriman kepada Allah. Nah, tapi di antara mereka responnya beda-beda. Raja Kisra yang menguasai Persia itu ketika dikirimi surat seperti itu merasa tersinggung, surat dari Nabi dirobek-robek. Nah, akhirnya kata Nabi mendoakan Allah nanti akan menghancurkan kerajaan Persia seperti Allah merobek-robek seperti Raja Kisra tadi merobek-robek surat dari saya. Dan nyatanya betul. Nanti kerajaan Persia itu luluh lantak ya, hancur lebur. Nah, Muqawqis ini dia responnya lebih baik. Jadi penguasa Mesir ketika dikirim surat oleh Nabi, beliau sebagai gantinya mengirim hadiah macam-macam ya, diantaranya adalah berupa Sayyidah Maryah ini. Nah, dari Sayyidah Maryah inilah lahir Sayyid Ibrahim, putranya Nabi. Satu ketika Sayyid Ibrahim ini masih menyusu ya, masih kecil, masih umur menyusui. Jadi dulu biasa ya tradisi di Arab, selain disusui mungkin oleh ibunya juga disusui oleh orang lain. Seperti Nabi sendiri, kita tahu kan bahwa Nabi dulu disusui oleh siapa? Halimah As-Sa'diyah ya. Halimatus Sa'diyah. Nah, begitu juga Sayyid Ibrahim disusui oleh dua orang yang menyusui, murdi'ata ini. Nah, ketika Sayyid Ibrahim ini disusui oleh yang menyusui, nah kadang Nabi menjenguk ke tempat orang yang menyusui atau ke rumah keluarga yang menyusui. Nah, kalau di sini digambarkan yang menyusui itu koinan ini ditafsirkan oleh Imam Nawawi sebagai al-haddad. Jadi keluarga yang pandai besi, keluarga yang membuat logam ya, membuat olahan logam, wasso'ib yang membuat perhiasan. Makanya rumahnya di sini digambarkan ada cerobong asap. Karena kan kalau pandai besi, tukang bikin perhiasan dari logam kan harus pakai api yang tentu butuh perapian ya. Nah, jadi digambarkan Rasul itu datang ke rumah yang ada perapiannya, yang mengeluarkan asap. Nah, maksudnya karena yang menyusui ini keluarga pandai besi. Nah, ketika menjumpai Sayyid Ibrahim yang menyusui itu, maka Nabi memeluknya, mencium-ciumnya. Nah, sampai ketika kemudian akhirnya Sayyid Ibrahim ini wafat. Nah, Nabi mengatakan inna Ibrahim ibni wa innahu mata fi thadi. Jadi Ibrahim ini adalah putra saya, dia wafat ketika masih usia menyusui. Dan kata Nabi, wa inna lahu ladhi'raini ay murdi'ataini tukmilani radha'ahu fil jannah. Jadi dua orang yang menyusui Sayyid Ibrahim ini akan mendapat keutamaan, mendapat fadilah meneruskan menyusui Sayyid Ibrahim nanti di surga. Artinya Nabi ini mendoakan ya supaya orang yang menyusui putranya Sayyid Ibrahim itu juga akan masuk surga. Nah, begitu kira-kira. Jadi usianya Sayyid Ibrahim itu di sini jelaskan sittata asyara syahran atau sab'ata asyara syahran, sekitar 16 sampai 17 bulan. Wa min rahmatihi bi ahlihi sallallahu alaihi wasallam innahu kana yu'awinuhum fil umuril baitiyah. Nah, ini yang penting. Jadi Nabi itu membantu keluarganya, istri-istrinya dalam urusan rumah tangga. Kalau dalam bahasa ilmiahnya, bahasa akademiknya urusan domestik. Nah, makanya dalam Barzanji itu ya, kalau sebelum doa itu kan digambarkan wa yasiru fi khidmati ahlihi bisiratin sariyah. Jadi Nabi itu meskipun seorang rasul, seorang nabi yang paling utama, yang kekasih Allah, paling disayang Allah, beliau dengan predikat seperti itu tidak membuat beliau
merasa risih atau merasa enggan untuk membantu keluarganya. Jadi sampai kalau di Barzanji kan nanti di sini juga diceritakan. Ini saya baca dulu. Faqad jaa annal aswad qala sa'altu Aisyah radhiyallahu anha. Ini jadi ceritanya dari Sayyidah Aisyah, karena kan Sayyidah Aisyah istrinya. Jadi hal-hal rumah tangga ini sangat mungkin diceritakan oleh Sayyidah Aisyah, karena yang tahu betul bagaimana Nabi kalau di rumah ini ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yasna'u fi ahlihi. Jadi ada seorang ya datang kepada Sayyidah Aisyah. Orang itu tanya, makanan Nabi yasna'u fi ahlihi. Apa sih yang diperbuat Nabi itu kalau di rumah dengan istrinya, dengan keluarganya? Faqalat kana fi mihnati ahlihi. Jadi Rasul ini mengerjakan atau melayani pekerjaan-pekerjaan keluarganya, pekerjaan-pekerjaan istrinya. Fa idza hadaratis sholatu qama ila sholah. Ya kalau waktunya sholat, beliau sholat. Fama kana sallallahu alaihi wasallam min jababiratir rijal. Jadi Rasul ini tidak termasuk seorang kepala keluarga, seorang bapak rumah tangga yang jababir, yang zalim atau suka maksa. Nah, ini kan sering ya. Kadang suami mentang-mentang mungkin kepala rumah tangga, dia nyuruh-nyuruh istrinya seenaknya kan. Minta bikinin anulah, minta bikin itulah, nah, tapi tidak membantu membantu istrinya. Nah, kata Sayyidah Aisyah, makana sallallahu alaihi wasallam min jababiratir rijal. Nabi itu enggak termasuk suami yang suka maksa, harus dibikinin ini maksa-maksa istrinya misalkan. Enggak. Bal katsiran ma kana yakhdumu nafsahu bi nafsihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasul kalau punya kebutuhan dan bisa ditangani sendiri, beliau akan melakukan sendiri. Jadi nggak biasa menyuruh orang lain, meskipun istrinya, meskipun keluarganya. Kalau bisa Nabi kerjakan sendiri, dikerjakan sendiri. Fafi musnadi Ahmad wa ghairihi an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhitu thawbahu wa yakhsifu na'lahu wa ya'malu ma ya'malur rijalu fi buyutihim. Nabi, ini sebagai contoh tadi ya, bahwa Nabi itu mengerjakan pekerjaan kebutuhannya sendiri tanpa harus merepotkan orang lain. Kalau bisa dikerjakan sendiri, dikerjakan sendiri. Rasul itu diceritakan menjahit pakaiannya sendiri. Jadi kalaupun misalkan pakaian Nabi ada yang berlubang atau sobek, itu Nabi jahit sendiri. Itu menunjukkan dua keistimewaan ya yang luar biasa. Nabi saja kalau punya pakaian yang robek mungkin, yang tidak terlalu parah, masih mau dipakai. Padahal Nabi yang luar biasa, Nabi akhiruz zaman, khotamul anbiya wal mursalin, yang kedudukannya luar biasa. Tapi beliau nggak gengsi. Kalau pakaiannya masih layak ya dipakai. Yang kedua, kalaupun pakaiannya robek, beliau sendiri yang menjahit, tidak menyuruh keluarganya atau istrinya. Kalau bisa dikerjakan sendiri, beliau kerjakan sendiri. Wa yakhsifu na'lahu. Beliau juga yang memperbaiki sandalnya kalau rusak. Wa ya'malu ma ya'malur rijalu fi buyutihim. Beliau juga yang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan laki-laki di rumahnya, di rumah-rumah mereka. Jadi sebagaimana bapak rumah tangga yang lain, sebagaimana suami-suami yang lain, Nabi juga mengerjakan pekerjaan yang sama. Artinya meskipun beliau punya umat, punya sahabat, punya istri yang kalaupun dimintai tolong pasti mau, pasti siap, tapi kalau bisa beliau kerjakan sendiri, pasti beliau kerjakan sendiri. Dan supaya tidak membebani, memberatkan, supaya meringankan pekerjaan keluarganya, istri-istrinya. Ini termasuk rahmatnya atau kasih sayangnya Rasul terhadap keluarganya. Nah, ini nanti besok insyaallah mulai masuk ke rahmatuhu bisibyan wal yatim wal armalah wal marid wa ghairihim. Jadi menjelaskan tentang kasih sayang Nabi terhadap anak-anak, khususnya yang anak yatim, pada para janda, orang yang sakit dan seterusnya. Sampai sini dulu. Semoga bermanfaat. Atas kekurangannya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan Pak. Oh ya. Dari 3 akun, yang pertama dukun itu apa dan apa penyebabnya? Oh ya. Dan yang kedua, apakah di zaman sekarang ada orang yang bersifat
seperti Rasulullah. Oke. Ya, pertanyaan pertama dukhon ya, dalam tadi la yadkhulu ay ya'lu minhu dukhon. Jadi dukhon ini maksudnya asap. Ini kan seperti di surat Quran ya, surat Ad-Dukhon, maksudnya asap. Saya jelaskan lagi tadi. Jadi maksudnya di hadis ini bahwa Rasul ini satu ketika datang ke rumahnya itu la yadkhulu. Jadi dari rumah ini keluar asap. Maksudnya apa? Jadi menjelaskan rumah di mana Sayyid Ibrahim putranya Nabi disusui itu adalah rumah dari orang yang bekerja sebagai pandai besi. Jadi keluarga tersebut itu keluarga yang profesinya pandai besi. Nah, kemudian istri dari pandai besi tersebut menyusui Sayyid Ibrahim. Nah, ketika Rasul datang ke situ, jadi rumahnya itu berasap, maksudnya begitu, dukhon. Pertanyaan kedua, apakah di zaman sekarang ada orang yang mempunyai akhlak seperti akhlak Nabi? Tentu kalau kemudian menyamai akhlak Nabi tidak mungkin ya, karena seperti disebut dalam banyak hadis ya, diakui Quran, misalkan wa innaka la'ala khuluqin azim, bahwa Rasul mempunyai akhlak yang agung, itu diakui Quran, diabadikan Allah dalam Al-Quran. Yang kedua juga ketika Sayyidah Aisyah ditanya bagaimana sih akhlak Nabi, jawaban Sayyidah Aisyah adalah kana khuluquhul Quran. Jadi akhlaknya itu adalah Al-Quran. Maksudnya apa yang ada dalam Al-Quran itu dipraktekkan, dijalankan oleh beliau secara sempurna. Jadi kalau bisa dikatakan bahasa sekarang, Rasul itu ya Quran berjalan, baik secara ilmunya, penguasaannya maupun akhlaknya. Jadi mewujudkan apa yang ada dalam Quran. Dan dalam misalkan yang saya sebut kemarin ya, dalam Sintud Durar misalkan dijelaskan wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan wa khalqan. Rasul ini adalah manusia yang paling sempurna, yang paling baik akhlaknya maupun fisiknya. Jadi kalau pertanyaannya adakah orang yang akhlaknya seperti Nabi, kalau dianggap yang setara dengan Nabi tentu tidak ada. Baik dari awal penciptaan manusia min ladun Adam, dari zaman Adam sampai sekarang sampai akhir zaman tentu tidak ada yang menyamai Rasul. Tapi kalau kemudian meniru akhlak Rasul, meneladani akhlak Rasul, tentu kita semua sebagai muslim punya kewajiban untuk itu. Apakah ada yang mendekati ya? Wallahu a'lam. Tapi insya Allah guru-guru kita sekarang ada para ulama ya, para habaib, para sayyid, ada Habib Umar bin Hafid, ada Habib Zain bin Smith. Insya Allah ulama-ulama apalagi dari kalangan sayyid, habaib masih meneladani beliau, yang tentu di zaman kita sekarang kita bisa meneladani beliau-beliau ini. Gitu. Ada lagi? Oke, cukup ya. Jadi saya ulang lagi tadi karena ternyata ada pertanyaan. Nah, jadi semoga bermanfaat. Atas kekurangannya mohon maaf. Kebetulan sudah jam 5.40 ya. Kalau untuk waktu Jakarta sekitar 10 menit lagi buka puasa. Saya akhiri sampai di sini. Walafu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.